Ridwan Haidi itu bukan sejarawan. Lu juga bukan. Sekolah lu sejarah, tapi otak lu bukan. Kan sering mereka kalau kalah debat begitu. Ridwan Haidi itu bukan sejarawan, emang gue bukan. Tapi lu apaan? Sekolah sejarah tapi otak lu otak apaan? Nah, jadi inilah yang harus kita berjuang. Sejarah Indonesia satu kesatuan. Buatlah timeline yang benar tentang sejarah Indonesia. Bahwa peradaban-peradaban besar di dunia bertemu di sini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dia Bardia yang akan memandu acara diskusi mengungkap rahasia Sriwijaya dan Borobudur pada hari ini Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 20 sampai 22 Indonesia Barat. Bapak Ibu, penting kiranya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa acara ini diselenggarakan oleh komunitas sejarah True Back History of Indonesia dan Sultan Adil Institute. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang Jaya dan Borobudur berdasarkan hasil penelitian dan riset oleh masing-masing narasumber yang bersifat dahulu. Moderator kita pada malam ini yaitu Sultan Adil. Beliau adalah seorang wirausahawan di bidang properti, penulis serta peneliti di Sultan Adil Institute. Beliau juga merupakan seorang politikus dan saat ini sebagai pengurus DPP PBB ya, Ketua DPP Forum Komunikasi Muslim Indonesia juga ya, FKMI, dan juga pendiri atau pembina Yayasan Masjid Darussalam Pilani 24. Baik, langsung saja kepada Kanda Sultan Adil kami persilakan. Selamat malam, Malam. Pertama, pada hari ini untuk pemantik ya, untuk kita berbicara nanti untuk kita berdiskusi. Untuk itu saat ini kita persilakan Bang Santo Sabah yang sudah menulis beberapa buku untuk memaparkan kembali. Silakan Bang Santo, waktu kami persilakan. Terima kasih Bang Sultan, komunitas True Back History. Bang Sultan ini manajernya. Jadi selama kita presentasi ini kita ngobrol santai. Jadi antara Babe dan saya itu saling mengisi nanti. Kita ngobrol santai lah, tapi bersifat akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera, Rahayu untuk bangsaku Indonesia, Nusantara. Di saat ini, tadi siang saya baru aja menghadiri webinar di Barahmus, jadi Badan Musyawarah Museum, baru saja. Alhamdulillah geliat kita Nusantara untuk menyongsong masa kejayaan sepertinya sudah terasa. Jadi sumuruping geni Nusantara itu sudah mulai geliatnya ada. Sudah mulai ada tanda-tanda kita akan kembali kepada masa kejayaan. Jadi kita ini, leluhur kita terdahulu itu sudah mengalami kejayaan. Cuma publik seolah-olah hidden tentang kejayaan leluhur kita. Terutama pencatatan sejarah tentang leluhur kita itu sepertinya tidak pernah diekspos, tidak pernah dipublikasi oleh dunia. Jadi suatu bangsa
tidak akan pernah mengalami kejayaan sebelum pendahulunya pernah mengalami kejayaan. Kita, bangsa Indonesia, pendahulu kita pernah mengalami kejayaan. Tapi dunia close hal ini. Yang jelas-jelas, dokumen leluhur kita yang ada di luar negeri itu lebih dari separuh. Ada 26.000 dokumen leluhur kita yang tersimpan di Leiden, di luar negeri. Kita hanya punya separuhnya. Dari separuh itulah kita meraba-raba jejak rekam leluhur kita. Kita tidak sedang bereforia terhadap kejayaan-kejayaan masa lalu leluhur kita. Kita mengadakan Zoom ini untuk mengembalikan catatan benar sejarah Indonesia, untuk membangun generasi akan datang kita mencapai kejayaannya. Banyak orang belajar sejarah, tapi tidak banyak orang yang belajar dari sejarah. Banyak orang belajar sejarah, tapi tidak banyak orang yang belajar dari sejarah. Belajar sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat ke depan. Kita saat ini, Indonesia, saat kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok. Tidak bisa melihat apa yang di belakang kita. Kita tidak bisa melompat jauh ke depan, karena saat ancang-ancang kita mundur ke belakang, kita terperosok dikarenakan pencatatan sejarah kita ambigu. Dikarenakan catatan sejarah kita tidak jelas. Itulah diperjuangkan oleh Trueback History of Indonesia, dalam hal ini Bang Sultan, memperjuangkan, mempromosikan, di antaranya kita seperti malam ini didudukan dengan Babeh Ridwan Saidi. Pencapaian suatu ilmu di suatu masa itu dapat gugur oleh temuan pencapaian keilmuan masa selanjutnya. Nah, inilah saat-saatnya kita, bangsa Indonesia, sepertinya secara akademik dalam proses meruntuhkan dogma-dogma pencatatan sejarah yang selama ini ada. Dan proses itu harus mengalami step by step. Ada yang dinamakan proses dekonstruksi. Proses dekonstruksi, kemudian ada tahap rekonstruksi. Jadi pencatatan sejarah kita, Indonesia, itu harus direkonstruksi ulang. Pencatatan sejarah Indonesia harus direkonstruksi ulang. Harus mengalami dekonstruksi untuk menata kembali pencatatan sejarah leluhur kita. Yang nanti anak cucu kita akan melihat pencatatan sejarah yang benar, yang selama ini terpublikasi dominan ditulis berdasarkan cara pandang dari subjektif. Beberapa subjektif itulah yang menjadi dasar untuk pengujian, diuji secara objektif oleh para ilmuwan, oleh para akademisi, oleh para ahlinya di bidangnya. Jadi kita butuh banyak orang seperti Babeh untuk mendekonstruksi pencatatan sejarah selama ini ada yang dianggap benar, yang dominan ditulis oleh penjajah. Jadi model Babeh, model kalau ke Borobudur ya, Babeh keluarkan statement itu adalah subjektivitas dan wajar-wajar saja. Itulah bahan untuk para ilmuwan berpikir atas dasar subjektivitas Babeh, atas dasar subjektivitas Santo Saba, atas dasar subjektivitas Kiai Haji Fahmi Basya, kalau ke Borobudur ya, atas dasar siapapun, itu menjadi bahan diuji oleh para ahlinya.
Jadi kita butuh banyak Babe, butuh banyak Santo untuk merekonstruksi ulang catatan sejarah selama ini ada yang dominan ditulis oleh penjajah. Hal yang pokok adalah kita harus segera mengambil kembali semua catatan dokumen-dokumen sejarah kita yang ada di luar negeri. Jadi mudah-mudahan Babe dikasih umur panjang, kita ke Leiden, Be. Ambil dokumen-dokumen itu, Be. Baik, berikut ini mungkin yang kita tunggu-tunggu juga nih. Oke, Ya. silakan, Babe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Be. Moderator, Pak Santo Saba, Ibu Haryati, dan hadirin sekalian. Pertama, posisi saya adalah mendukung posisi Pak Santo dalam menyikapi sejarah. Seperti dalam pengantar yang dia ucapkan tadi. Yang kedua, saya berpendapat sejarah itu logika, kalau nggak logis bukan sejarah. Yang ketiga, sejarah itu mutlak memerlukan timeline. Yang keempat, ekonomi adalah indikator yang paling penting untuk memahami sejarah. Karena itu akan saya mulai dengan kedatangan bangsa-bangsa. Kedatangan bangsa Egypt itu dimulai dari era Ramses II. Medio 13 sebelum Masehi, karena pada zaman itulah pembalseman jenazah. Sedangkan ramuan untuk pembalseman itu terdapat di Barus. Itu orang Egypt. Saya kira nanti dia akan disusul dengan kedatangan bangsa Maya. Bangsa Maya itu bangkit peradabannya pada abad 9 sebelum Masehi. Bangsa Maya menganut pemahaman Ahu atau Au, Afiki. Aku tahu Tuhan, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau bangsa Egypt yang datang pada Medio 13 itu masih terjadi kontroversial. Apakah Tuhan itu touchable atau untouchable? Sebagaimana karya Sigmund Freud, pertengahan abad 13 itu baru saja selesai sebelum Akhenaton meninggal. Terjadi satu perdebatan yang ditulis dalam 1000 papirus yang ditemukan di delta Sungai Nil pada 1887. Kemudian itu dikaji oleh Sigmund Freud dan diterbitkan sebagai buku 1927 berjudul Moses and Monotheism. Inti perdebatan itu adalah Akhenaton mengakui monotheism, tapi Tuhan itu touchable, dia mempercayai Ra, matahari. Kemudian Moses untouchable, kekuasaannya kita rasakan, tetapi subjeknya tidak kita ketahui. Berjalanlah dan ini masuk Indonesia, dari Egypt, kemudian dari 9 Maya. Kalau kita melihat bangsa Egypt itu datang kembali pada abad 4 sebelum Masehi, dan dia bukan sekedar melancong seperti I Ching, tetapi dia menjadi migran. Karena pada waktu itu Alexander the Great menduduki Egypt. Jadi kita melihat tinggalan sarkofagus di Sigale-Gale
di Mentawai, di Banten, 5 di Kalimantan, dan terbanyak di Gianyar, Bali sebanyak 37 peninggalan sarkofagus. Kalau jejak toponim, Samosir, kemudian Salak Masir di Jakarta, kemudian Kelurahan Kairo di Toraja Utara. Lalu mereka bukan saja Egypt yang dari arah Afrika. Kemudian pada abad kedua Masehi, sebagaimana diungkapkan oleh Raffles, kedatangan Queen of Sheba. Queen of Sheba adalah dari Aksumit, sebelah utara Ethiopia. Queen of Sheba harus dibedakan dengan Ratu Saba, Bilqis dari Yemen, yang berasal dari abad 7 sebelum Masehi. Queen of Sheba ini jejaknya banyak sekali di Sumatera. Di Kabupaten Tapanuli Utara, hampir semua kelurahan mengawali namanya dengan Saba. Di Minangkabau ada Muaro Saba, dan ada juga Muaro Saba itu di Jambi. Gelar atau nomenklatur untuk Perdana Menteri di Pagaruyung adalah Datua Perparpatiah nan Sabatang. Bukan Sebatang, Sabatang artinya Sabak yang luhur. Kemudian ada legenda Sabai nan Alui, mestinya dibaca Sabai nan Alui. Kita turun ke Sumatera Selatan, akan kita jumpai Sabo Kingking. Kingking adalah pengikut Sabak. Seluruh perjalanan Queen of Sheba adalah di Sumatera. Kemudian di samping dia menyebarkan paham monetisme, sebenarnya dia juga mencari emas di Sipiro. Kemudian di daerah Minangkabau, kemudian sampai Rejang Lebong, itu emas yang dia cari. Queen of Sheba yang terusir dari Aksumit itu, setelah menyelesaikan kelananya di Sumatera, dia kembali ke Egypt, tidak ke Aksumit. Nanti akan saya perlihatkan head statue Saba. Setelah uraian ini saya akan perlihatkan gambar-gambar head statue Saba. Jadi apa ajaran Saba yang paling terpenting? Itu tertuang dalam Kedukan Bukit mengenai Sriwijaya, the space. Apakah yang lebih dahulu diciptakan Tuhan? Itu adalah the space, adalah ruang. Karena di dalam ruang itu planet-planet itu ditempatkan. Lalu, apakah ruang itu ada batas? Ruang Tuhan tidak berbatas. Ruang manusia berbatas. Jadi pengertian-pengertian ini kita pendapat dari kaum Saba. Kemudian, bagaimana dengan perjalanan dari bangsa Maya? Bangsa Maya seperti halnya orang-orang Egypt itu kaya. Tidak akan pergi merantau. Kalau orang tidak kaya. Bangsa Maya kaya, batu-batu permata, dia juga punya emas. Tidak mungkin orang berkelana tidak ada modalnya. Itu pendekatan ekonomi. Dia mesti ada modalnya. Dia tinggal di rumah siapa, nyebar-nyebarin agama, nyebar-nyebarin ajaran. Siapa yang mau tampung dia, orang kenal dia juga kagak. Jadi dia ada modal. Bangsa Maya
jejaknya terlalu kuat. Seluruh apa itu bangunan-bangunan RAIN yang terdapat di Banda Neira, Maluku, Ternate, ada yang dinamakan apa itu bangunan Melayu, itu bangunan bawah tanah. Juga kita jumpai Belzik, bangunan di Banda Neira yang menyerupai seperti bangunan di Maya atau Inka. Kemudian di Jawa kita dapatkan Candi Panataran yang reliefnya adalah Maya. Kemudian Chichen Itza yang kita istilahkan candi. Candi itu kan artinya susunan. Chichen Itza itu di sini tercermin pada Candi Sukuh dan Candi Ceto. C adalah panggilan kehormatan, To adalah manusia. Ceto, Cela Maya di Jawa Barat. Itu kemudian kita jumpai di Ngawi dan di Cilacap. Pola-pola arsitektur Maya yang diklaim saja begitu saja sebagai Belanda. Bangsa Maya juga mengajarkan pahaman yang tadi saya katakan. Dia tahu Tuhan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi dia tidak mau menguraikan tentang itu. Nah, kedua arus besar ini bertemu di seluruh Indonesia. Maaf, saya tidak menggunakan kata Nusantara, karena Nusantara artinya sekitar jarak. Itu baru lahir perkataan itu pada 1600, Prasasti Pararaton. Itu artinya sekitar jarak. Saya lebih suka menggunakan kata Andunisi, karena Andunisi itu adalah bahasa Swahili yang digunakan oleh pelayar-pelayar Arab yang artinya adalah kenegerian Ibu Suri. Ada juga perkataan lain, Al-Mashriq Sarkiyah, negeri timur yang paling timur, karena bangsa-bangsa Arab, kalau dia pergi ke Amerika Latin, dia tidak melalui Pasifik. Maka batas timur yang paling timur adalah Raja Ampat. Di situ ada bukit yang bernama Hamadi. Hamadi adalah Fam di Irak. Dan di Jayapura ada pasar Hamadi. Saya lanjutkan uraian saya. Sekarang mengenai khusus, mengenai ekonomi. Seluruh gagasan-gagasan, apakah itu bahasa, kebudayaan, agama, itu melintas jalur ekonomi dalam zona-zona ekonomi. Sebelum berlanjut dengan zona ekonomi, saya akan menjelaskan ada 3 tipe power system di Indonesia. Yang pertama adalah kuasa adat. Kuasa adat itu yang memberi makan rakyat, karena dia membuat pengaturan-pengaturan tata guna tanah. Yang paling nyata, kuasa adat adalah di Banda Neira, di mana pemimpin adat dinamakan orang kaya. Dialah yang juga kontrol zona ekonomi Banda Neira. Banda artinya zona ekonomi. Zona ekonomi ini terbentuk setelah peredaran alat tukar meluas di Andunisi, dimulai Banda Neira. Kalau itu dari timur, kita mulai dari barat, dimulai dari Banda Aceh, lalu Belawan, lalu Palalawan, lalu Bandar Lampung, lalu Bandar Sunda Kelapa, lalu Samarang. Samar adalah Samarkandi, Rang adalah bahasa Armen untuk zona ekonomi. Karena di selatan Samarkand itu ada Obi Zarang. Kemudian dari Samarang kita pergi ke Tapal Kuda, Jawa Timur.
yaitu Tuban, Gresik, Pasuruan, dan Panarukan. Lalu Banjarmasin, lalu Makassar, lalu Buton, Saparua, Banda Neira. Inilah jalur bahasa lewat sini. Bahasa Melayu pun lewat sini. Karena perdagangan pada waktu itu ditulis perjanjiannya. Kita lanjutkan tadi kembali ke Egypt. Itu puasa adat itu yang lebih awal. Pada tahun 1918, Belanda membentuk komite hukum yang dipimpin oleh Kranenburg. Dia menetapkan ada 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Termasuk Betawi lah. Ada 19. Dan jadi itu yang pertama adalah adat. Baru kita bicara tentang zona ekonomi, baru adalah kerajaan. Kerajaan tidak menguasai kuasa adat, apalagi zona ekonomi. Bahwa ada zona ekonomi yang kemudian berubah menjadi kesultanan soal lain, seperti di Banjarmasin. Tapi zona ekonomi itu adalah independen, dan banyak zona-zona ekonomi yang melakukan perjanjian internasional dan tertulis. Seperti Banda Neira melakukan perjanjian dengan Inggris sebelum Amerika Serikat dimerdekakan. Itu perjanjian pertukaran Manhattan dengan Pulau Ron. Sebelumnya pada 21 Agustus 1521 perjanjian dibuat antara Bandar Sunda Kelapa yang diwakili oleh Waitem dan Pate Majakatera Mundari dengan Portugis dengan Asalis Kerajaan Sunda. Karena kami di Jakarta tidak ada political power system. Tidak ada. Yang ada adalah zona ekonomi dan kuasa adat. Jadi dari tempat ini, dari posisi ini kita harus melihat bahwa bangunan-bangunan itu, bahwa political power system itu, bagaimana caranya berdiri kalau nggak ada duit, kalau nggak ada alat tukar. Jadi setelah ada alat tukar, baru ada political power system. Dan political power system itu mesti setelah zona ekonomi. Mesti setelah itu, tidak bisa sebelum itu. Dari si tempat ini, saya melihat Sriwijaya. Saya melihat Sriwijaya. Karena zona ekonomi adalah Bandar Lampung, emas di Rejang Lebong itu adalah kerjasama penggarapannya dengan Pagaruyung. Di sini saya tidak melihat, di samping lokasinya sampai sekarang juga belum ketemu, apa sebenarnya Kerajaan Sriwijaya. Klaim Muhammad Yamin bahwa Sriwijaya menguasai Temasik tidak konform di Singapura. Tetapi Bagindo Abdullah mendirikan kerajaan Zulu di Filipina Selatan konform. Mulai dari Presiden Duterte dan sebelumnya Nur Meswari mengakui itu. Kemudian pada abad 15 kembali dari Minangkabau membuat kerajaan Via Manila yang kemudian jadi Manila, diakui oleh seluruh kenegerian, bahkan dibuat gate dan dibuat patung sang pendiri orang Minangkabau. Ini tidak ada dalam sejarah Indonesia, tidak ada. Sejarah Indonesia penuh sesak dengan dongeng yang tidak ada dasarnya, yang sumber-sumbernya tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi. Dan mereka membatasi diri. Prasasti itu harus bahasa Sanskerta. Kalau bukan Sanskerta, bukan prasasti. Contoh, prasasti Kebon Raya Bogor. Dikatakan palsu. Saya tanya, dari mana palsunya? Kamu tahu ini aksara apa? Nggak tahu. Kok kamu bilang palsu? Saya bilang begitu sama guru besar, seorang arkeolog. Itu adalah bahasa Aramaik.
Kamu nggak ngerti itu. Kamu tahu Sanskerta. Bahwa ada huruf Babylon di prasasti Kampar. Makanya tadi dikait-kaitkan dengan minor saya kira ya, bukan major power system di Kadis itu. Minor power system. Nggak bisa. Bahwa prasasti Kebon Raya ditulis dalam bahasa Aramaik, artinya prasasti itu dipasang sebelum 651 Masehi. Karena setelah 651 Masehi, dalam skriptologi yang digunakan adalah aksara hijaiyah. Di situ jelas dikatakan la ilahu. Tidak ada kecuali Tuhan. Hu itu adalah bahasa Egypt. Aramaik itu berbagai bahasa diserap. Hadirin sekalian, kemudian kita bicara tentang Borobudur. Jangan lupa, panel-panel di Borobudur banyak yang tidak patut dilihat oleh orang yang belum dewasa. Jangan salah. Jangan salah. Ratusan itu panel. Dan juga jangan salah, panel-panel relief dalam Borobudur itu mengandung berita kedatangan bangsa-bangsa luar. Dicantumkan juga kedatangan bangsa Arab yang membawa Islam di dalam relief Borobudur. Jangan salah. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan Borobudur harus dikaitkan dengan indikator ekonomi. Hanya ada zona ekonomi Semarang, Samarang yang paling mungkin membiayai itu. Tidak bisa bangunan-bangunan purbakala didirikan dengan modal jampe-jampe. Dijampe-jampe langsung jadi bangunan. Nggak bisa, itu mesti ada fulus dan fulus. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, karena itulah kita harus melihat Indonesia ini sebagai satu integrasi. Bahasa Indonesia sudah digunakan, aksara Indonesia, aksara Arab dalam bahasa Indonesia itu terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Abu Nasr Al-Samarkandi yang dimakamkan di Kapuk Muara. Dia wafat 983 Masehi. Dan keterangan tentang dia terdapat dalam ensiklopedia Persia. Laik Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi menulis 2 kitab di dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu Betawi bahkan. Yang pertama judulnya adalah baca-bacaan, itu maksudnya doa. Yang kedua judulnya adalah sembayang, bukan sembahyang, sembayang. Sem artinya wajah, bayang adalah imagine. Jadi membayangkan wajah. Sembayang, bukan sembahyang. Sembayang. Ranti Sem adalah penari legendaris Betawi dari abad 15. Artinya wajah yang cantik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama, janganlah Anda membatasi diri dengan bahasa Sanskerta. Salah. Nanti Anda akan kelojotan kalau ketemu dengan prasasti bahasa Akadia. Bahasa yang sama yang digunakan dalam Code Hammurabi 17 tablet di bukit-bukit Persia Utara. Nanti kelojotan Anda kalau mengira itu bahasa Sanskerta. Karena buyut Nyai Dawid dalam Sang Hyang Siksa Kanda Karesian yang dia tulis pada tahun 1518, dia mengatakan, janganlah engkau mencoba menjadi penarjamah di pelabuhan Sunda Kelapa terkecuali engkau menguasai 36 bahasa.
ini masalah Indonesia adalah negara yang didatangi oleh pelbagai bangsa. Kalau kita lihat dari segi biologis, dari segi fisikal, kita melihat orang-orang Lamno, orang-orang Langon, akan beda dengan kita semua. Jadi karena itu, saya tidak mengerti, mohon maaf ya, India itu miskin. Cina juga kemari, Icing itu dalam rangka mencari kapal dagang Cina yang ditenggelamkan oleh bajak laut dari Sriwijaya Coromandel, jangan salah ucapan saya, karena Coromandel itu di pantai timur India ada suku bangsa yang bernama Wijayalaya. Jangan salah, saya bukan maksudkan yang orang anggap di Palembang, tidak. Coromandel. Nah, itu Icing mencari. 25 tahun pencarian Icing mencari kapal-kapal yang tenggelam. Sampai itu kaisar yang menyuruh mati. Seluruh Indonesia, seluruh Andunisi disisir sampai akhirnya dia ke Kedah, dan di Kedah dia diberitahu bahwa yang menenggelamkan engkau adalah orang Coromandel, suku Wijayalaya. Dia pergi ke situ. Siapa yang suruh engkau? Wahai perompak. Dia bilang suku bangsa Sahpur dari Iran. Dari Iran. Kalau pernah dengar nama Sahpur Bakhtiar, Perdana Menteri Iran setelah Shah Pahlavi. Maka Icing pergi ke Persia, ke Iran. Lalu baru dia kembali. Itu saya juga baca dari catatan Icing. Nah, jadi di sini yang ingin saya katakan, sejarah Indonesia harus ditulis ulang dengan mengintegrasikan negeri ini. Karena negeri ini sudah mempunyai kesatuan, sudah bersatu. Bahwa bangsa Mesir bukan di Sumatera saja, bangsa Mesir juga pergi ke Sulawesi, bangsa Mesir ke Kalimantan, bangsa Mesir ke Bali, bangsa Mesir ke Jawa, bangsa Maya juga pergi ke Sumatera. Fort de Kock, kata Belanda, untuk mengganti kata Bukit Tinggi. Itu nama Belanda, pemalsuan besar-besaran, klaim, manipulasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap sejarah Indonesia luar biasa. Terhadap bangunan-bangunan sejarah, semua dibelandakan. Dia ingin bikin sejarah di negeri orang, di negerinya dia tidak punya sejarah. Dekok itu artinya cabul. Bangunan itu, nanti saya tunjukin gambarnya, bahwa bangunan yang dibuat oleh orang-orang suku bangsa yang berasal dari daerah Pasifik, itu kemudian diruntuhkan oleh Tagaruyung sebelum kerajaan itu bubar. Dan itu di pasar atas Bukit Tinggi sekarang tepatnya. Jadi mereka semuanya bersyarat di mana-mana. Bangsa ini yang besar. Bukan ini saja. Tapi yang paling besar adalah bangsa-bangsa Kaukasia. Akan sulit mempelajari sejarah Indonesia. Akan sulit mengerti toponim Indonesia kalau tidak mengerti Armenia. Karena terlalu banyak bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa Kaukasia itu menggunakan serapan dari bangsa Armenia. Seperti saya kira minor power system Kandis, wanita atau kerajaan perempuan, itu adalah bahasa Armen. Kalau itu bahasa Armen, mestinya abad 9, karena mereka datang abad itu. Jadi dengan demikian timeline lebih mudah bisa kita susun. Lebih mudah, lebih gampang. Dan Indonesia, Andunisi, itu adalah memang bangsa yang besar dan sudah dikenal, bangsa yang luar biasa kaya, karena memiliki 18 zona ekonomi. Dan bangsa ini bangsa yang teratur, walaupun banyak daerah yang tidak ada kerajaan. Kita menganggap kerajaan itu mutlak, tidak mutlak. Dia kadang-kadang serdadu dia sewa kok. Tetapi zona ekonomi sangat kuat. Tentaranya. Lihat Bandar Lampung. Tidak bisa dijamah oleh Banten. Lihat Pasuruan. Bacalah Ferdinand Mendes Pinto. Laporan perjalanan 1539, 1540,
bagaimana suku bangsa Berber yang dibiayai oleh Yahudi menyerbu Pasuruan sebanyak 50.000 orang, lebih dari separuh dibunuh oleh pembekal Raja Shah Bandar Pasuruan. Jadi Shah Bandar, zona ekonomi juga punya pasukan, lebih hebat pasukannya dari kerajaan. Itu kalau di sini baca sejarah Indonesia, bab pertama adalah prasejarah. Apaan prasejarah? Prasejarah Anda harus mulai dari cave life sampai kepada keluar manusia dari gua, lalu membangun kehidupan di tepi sungai, peradaban tepi sungai. Baru terbentuk kuasa adat di situ. Harus dari sana. Memang nggak punya peradaban orang gua. Lihatlah gua di Solo, luar biasa. Bukan saja gua Maros, Sulawesi atau di NTT. Dan bagaimana dia melakukan hubungan itu waktu belum ada HP, belum ada alat angkut air yang cepat, tetapi tabe itu ada hampir di semua gua di Indonesia. Bagaimana mereka melakukan hubungan bahwa ini artinya tabe, salam. Inilah yang tertua. Salam. Cave life, kalau kita lihat Bernard Grun dalam bukunya Timetable of History, cave life itu sampai dengan 9.000 tahun sebelum Masehi. Lawanlah ini kalau bisa. Lawan kalau bisa. 9.000 tahun sebelum Masehi. Orang sudah keluar dari gua. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Ini udah sampai gua nih. Cave life. Kok prasejarah ngawur ke sono kemari? Buka buku bab prasejarah. Kemudian kedatangan agama Hindu dan Buddha. Timeline-nya mana? Itu yang harus dibenahin. Jangan menyoal. Ridwan Haidi itu bukan sejarawan. Lu juga bukan. Sekolah lu sejarah, tapi otak lu bukan. Kan sering mereka kalau kalah debat begitu. Ridwan Haidi itu bukan sejarawan. Emang gua bukan. Tapi lu apaan? Sekolah sejarah tapi otak lu otak apaan? Nah, jadi inilah yang harus kita berjuang. Sejarah Indonesia satu kesatuan. Buatlah timeline yang benar tentang sejarah Indonesia. Bahwa peradaban-peradaban besar di dunia bertemu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di Rejang itu ada emas, kemudian Opir, Bukit Opir, kalau saya nggak salah Pasaman itu ada emas. Tetapi kedatangan VOC ke Indonesia, VOC itu dibentuk oleh City of London, komplotan Yahudi yang membentuk VOC. Hiren van Seventeen juga orang-orang Yahudi. Dia tidak temukan emas. Karena tertutup semua sumur-sumur emas di seluruh Indonesia. Termasuk Sumedang. Termasuk Kerajaan Sunda. Emas di Kali Citati, di Pondok Rajak itu banyak emas. Itu tertutup. Saya tidak tahu sekarang dengan teknologi yang modern. Jadi hampir sulit dibayangkan ada kerajaan kalau dia tidak menguasai tambang. Kita ambil misal kerajaan Majapahit 1295 sampai 1479. 1295 sampai 1479 itu tidak ada yang serbu. Memang dia pernah clash dengan Tuban karena kerajaan ini nggak punya pelabuhan. Tetapi dia bubar karena duitnya habis. Deposit emasnya tipis. Hampir semua. Kita mau bicara kerajaan-kerajaan di Sulawesi, itu mesti ada emas. Kesultanan Islam Palembang yang terbentuk setelah Ottoman itu bekerja sama dalam menggarap tambang emas Rejang. Karena itu, kalau saya lihat Koto Besak
Itu luar biasa mahalnya untuk ukuran waktu itu yang dia bangun. Tetapi kalau saya mendengar temuan ini, temuan itu, semuanya dioper ke Sriwijaya. Apa saja Sriwijaya? Kesultanan Palembang sama sekali tidak disebut. Kesultanan yang hebat, yang pernah menghalau pasukan Inggris yang datang dari Bengkulu dengan kapal-kapal perang. Itu bukan kecil peranan Kesultanan Palembang. Itu real Kesultanan Palembang itu. Dan dia kaya. Kalau tidak ada emas, tidak mungkin. Kita lihatlah pakaian-pakaian wanita Sumatera, pakaian adat, pakaian pengantin, semua emas di kepalanya. Hiasan di kepalanya semua emas. Itu kekayaan Sumatera. Bukan saja Kesultanan Islam Palembang atau sebelumnya Kerajaan Palembang. Itu kaya. Jadi indikator ekonomi itu adalah penting untuk memahami eksis atau tidak eksis sebuah kerajaan. Terima kasih. Babe kita dengan usia yang sudah mendekati 80 tahun masih ingat tanggal tahun. Wah, ini hebat Babe. Ke Babe untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan Babe. Iya, terima kasih. Yang pertama, saya sudah bicara soal Borobudur, ya kan? Secara keseluruhan kita lihat relief-relief itu macam-macam yang ada di Borobudur. Saya nggak ingin ceritakan, hampir sulit beberapa relief yang begitu banyak yang menyangkut 17 tahun ke atas itu bisa dikaitkan dengan agama, itu sulit. Kemudian hal-hal yang mengenai Sriwijaya juga saya sudah jelaskan. Tadi saya sudah sebut di mana lokasinya, kan sampai sekarang masih dicari terus, sampai kapan pencarian ini, ya kan. Berikutnya saya pertanyakan kenapa Kesultanan Palembang itu terbenam oleh hiruk pikuk Sriwijaya, padahal Kesultanan Palembang itu kaya dan nyata. Lalu mengenai bagaimana kita mencari identitas kita, itulah saya usulkan agar sejarah Indonesia diawali dengan cave life. Kita semua keluar dari situ. Kita tidak datang dari mana-mana. Dari situ bangsa luar datang, terjadilah percampuran kebudayaan di sana. Dan kita punya intelektualitas, itu bisa kita lihat dari ragam hias yang ada di gua. Apakah gua itu NTT, apa gua itu Kalimantan, gua itu di Maluku, gua di Sumatera lebih meriah lagi. Dia punya ragam hias, itu kita pelajari di situ. Lalu saya setuju kita pelajari tulang-tulang dan sebagainya dari orang-orang Indonesia yang hidup di zaman itu. Jadi kita berasal dari sini, tidak berasal dari mana-mana. Karena kalau kita lihat fisik orang kita ini adalah berbeda dengan orang India, berbeda dengan orang Cina. Jadi kita bukan orang India, kita adalah orang sini. Jadi karena itu saya anjurkan bahwa kita forum seperti ini bagus punya, kita bicara, lalu disuruh hadirkan guru besar atau guru setengah besar atau guru kecil, saya nggak ada masalah, saya sudah menghadapi mereka. Dan yang kita bicarakan sekarang adalah mengkritik buku-buku pelajaran yang mereka ikut bertanggung jawab, itu soalnya. Jadi mau didatangkan kan dia akan ngomong sama aja buku sejarah, ya begitu-begitu juga sama. Tapi mau menghadirkannya juga nggak kenapa-napa. Maaf ya, buat dibantah saya, guru besar itu adalah jabatan administrasi. Karena kelamaan jadi pegawai, dia jadi guru besar, itu aja. Dari keilmuan, sorry berat, saya berhak menilai mereka. Karena itu menurut hemat saya nggak ada soal mau guru besar, guru setengah besar dihadirkan, nggak jadi soal berbicara baik-baik dengan kita di sini, karena sejarah adalah penting untuk menginspirasi bangsa. Kalau sejarah kita acak-acakan kayak gini, tidak komprehensif, timelinenya kagak jelas, orang Betawi bilang cemplang-cemplung, itu kita anak-anak tuh kesian. Jadinya saya mengalami bagaimana Belanda
1918 mendatangkan ahli-ahli dari Eropa. Ya ahli-ahli itu begitu juga. Disuruh cari Sriwijaya kagak ketemu juga dari seabad yang lalu. Nah, jadi karena itu saya ingin akhiri bicara saya, sejarah adalah logika. Kalau tidak logis, bukan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.